Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Haryanto dengan NIM 049895431 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop ya. Nah, untuk soalnya di sini Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Yang pertama, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga double, terus dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu ya, yang akan definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Nah, yang kedua itu buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Terus, kelas terus kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus. Pada menu kelas ini harus memiliki atribut double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Selanjutnya, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola sebuah item menu dan dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list. Ya, terus yang selanjutnya, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-itemnya yang dipesan oleh pelanggan. Seperti 3 sama 4 itu sama ya, pakai array list. Terus implementasikan konsep inference dengan benar antar kelas-kelas ini. Terus yang selanjutnya, implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Terus yang ketujuh, penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Terus yang kedelapan, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan, dan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan stok pesanan pelanggan. Terus yang terakhir, keluar dari program. Yang sembilan, implementasikan operasi I/O dan si file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan stok pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Gunakan struktur keputusan dengan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Durasi video ya. Terus, oke, kita mulai saja penugasannya. 6 jam kemudian. Oke, di sini saya telah melakukan pengkodean dari soal yang diberikan ya. Membuat kelas abstrak yaitu berupa menu item ya. Yang turunannya itu adalah minuman, makanan, dan diskon ya. Terus untuk selanjutnya, jadi semua kelas di sini dibuat private ya, dari nama, harga, dan kategori ya. Untuk aksesnya itu kita melakukan getter dan setter ya, di mana kita, nah ini nih seperti ini nih contohnya nih, get nama, misalkan get nama, get harga, kategori ya, dan sebagainya. Jadi untuk polymorphism-nya itu kita dibuat dan dimasukkan ke array list menu itemnya. Nah ini untuk contohnya dari exception handling ya. Nah dari menu item cari menu ini bisa melempar exception ya jika item tidak ditemukan ya. Dan exception ditangkap atau ditemukan
bela si pelanggan memasukkan item pesanannya. Nah, ini untuk contoh IO-nya ya, di mana si menu bisa disimpan ke file txt menggunakan print writer dan file writer ya. Selanjutnya di sini buffer reader ini memungkinkan untuk memuat kembali menu ya. Dan untuk struk pesanan simpan di file txt ya. Jadi untuk menu utamanya kita menggunakan while true ya, dan untuk pemilihan fitur kita menggunakan switch cache ya. Terus loop digunakan untuk menampilkan item menu dan total pesanannya. Dan selanjutnya di sini si array list menu item ini digunakan di menu dan di pesanan ya, di sini di pesanan. Jadi jadi si Discord ini ya menyimpan kelas ya. Misalkan 0,1 atau 2 dan sebagainya ya. Lalu jika pesanan menambahkan diskon, maka diskon akan ditambahkan ke data total belanja ya. Untuk selanjutnya, maka output dari struktur ini akan memunculkan ini ya ketika di run nanti. Misalkan di sini sistem manajemen restoran, terus yang pertama tambahkan item menu, terus dua tampilkan menu, tiga tambahkan pesanan, empat hitung total dan simpan struk, yang kelima simpan menu ke file, yang keenam load menu dari file, dan terus yang ketujuh ya keluar ya. Kita coba run, nanti bakal muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita jalankan, kita coba yang pertama pilih satu saja makanan nama mie ayam lah, harganya 10.000. Nah, maka si mie ayam di sini ditambahkan ya. Terus untuk kita coba tampilkan menu, maka yang kita buat tadi mie ayam munculnya di sini. Nah, untuk selanjutnya kita coba tambahkan pesanan ya. Di sini masukkan pesanan, masukkan nama pesanan, kita coba mie ayam saja. Ayam. Terus untuk selanjutnya kita coba yang keempat ya. Hitung total dan simpan struk ya. Struk berhasil disimpan ya. Terus yang kelima kita simpan, kita coba simpan menu ke file. Nah, maka menu berhasil disimpan ke file ya. Untuk selanjutnya kita coba 6 load. Nah, maka menu berhasil dimuat ya. Nah, untuk struk pesanan seperti ini ya, maka ditampilkan dalam bentuk txt ya. Nah, untuk yang terakhir kita eh, tinggal keluar saja dan enter ya. Jadi seperti itu ya. Untuk penugasan kali ini mungkin kita akhiri saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.